para mahasiswa dimanapun Anda berada. Senang kembali menyapa Anda melalui perkuliahan daring di mata kuliah Ekonomi Internasional. Saya berharap Anda tetap sehat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan ini, sehingga ada kemanfaatan yang Anda dapatkan melalui perkuliahan daring ini. Saudara, pada hari ini kita akan meneruskan materi pembelajaran kita. Hari ini kita akan berdiskusi dengan topik neraca pembayaran internasional, di mana pada materi hari ini akan dibekali saudara pemahaman atau pengetahuan tentang bagaimana bentuk, struktur, dan pola neraca pembayaran internasional sebuah negara. Oleh karena itu, silakan Anda menyimak video penjelasan materi kita pada hari ini dari awal sampai dengan selesai. Saudara, materi perkuliahan kita pada hari ini dengan topik neraca pembayaran internasional akan membekali saudara tentang konsep dasar yang ada dalam sebuah neraca pembayaran internasional. Pada bagian terakhir nanti akan dipaparkan neraca pembayaran internasional untuk negara Indonesia. Oleh karena itu, kita awali materi kita ini dengan melihat definisi dari neraca pembayaran atau balance of payment. Nah, definisi dari neraca pembayaran atau bahasa Inggrisnya disebut dengan balance of payment, nanti sering akan disingkat dengan BOP, adalah merupakan catatan yang disusun secara sistematis yang memuat berbagai bentuk transaksi ekonomi internasional, di mana pelakunya adalah tentu penduduk suatu negara dengan negara lain. Nah, konsep dari penduduk ini nanti kita akan coba definisikan bahwa tidak hanya termelekat pada tradernya saja, tetapi nanti ada 3 konsep penduduk yang akan kita gunakan dalam definisi balance of payment ini. Nah, jadi ini yang disebut dengan neraca pembayaran atau BOP. BOP ini tentu memiliki tujuan yang akan disampaikan kepada para stakeholder, di mana dengan adanya BOP ini akan memberikan gambaran kepada pemerintah bagaimana posisi keuangan sebuah negara terkait dengan hubungan ekonomi dengan negara lain, yaitu agar para pengambil kebijakan atau policy maker, dalam hal ini pemerintah, bisa terbantu dalam pengambilan kebijakan baik di bidang moneter, fiskal, perdagangan, bahkan dalam pembayaran internasional. Nah, jadi inilah tujuan disusunnya balance of payment dalam atau sebuah negara. Ya. Definisi dari balance of payment tadi adalah terkait dengan transaksi yang dilakukan oleh penduduk dari satu negara ke negara lain, di mana konsep penduduk yang kita maksud di sini adalah bukan hanya mengarah kepada para tradernya saja. Namun penduduk yang kita sebut di sini adalah pertama meliputi orang perorangan atau individu atau para tradernya. Yang kedua, badan hukum seperti perusahaan eksportir, importir, kemudian berbagai lembaga yang terikat di dalamnya, kemudian pemerintah. Nah, jadi kalau ke depan kita menganalisa tentang BOP, ada kata penduduk, maka konsep penduduk di sini adalah ketiga hal ini. Karena BOP adalah merupakan catatan sistematis tentang perdagangan penduduk antar negara, maka transaksi yang kita maksud di sini adalah transaksi ekonomi internasional. Artinya hubungan ekonomi antar satu negara dengan negara lain. Nah, dalam pencatatan transaksi ekonomi internasional ini nanti dalam balance of payment ini kita bagi 2 bentuknya.
Yang pertama kita sebut dengan transaksi debit. Ya, sama seperti pembukuan dalam akuntansi. Nah, debit atau transaksi debit ini adalah merupakan transaksi yang menimbulkan kewajiban pembayaran kepada penduduk negara lain. Ya, seperti misalnya kita mengimpor produk dari Malaysia, maka importir harus membayarkan kewajibannya kepada eksportir di Malaysia. Maka catatan atau transaksi pembayaran kepada eksportir ini kita sebut dengan transaksi debit, karena pembayaran kewajiban kepada eksportir. Yang kedua, transaksi kredit atau kita sering singkat nanti dengan K, yaitu transaksi yang menimbulkan hak atas pembayaran dari penduduk negara lain. Ya, jadi misalnya kita sebagai eksportir, kita mengekspor produk ke Amerika, maka hak kita yang akan kita dapatkan dalam bentuk pembayaran barang yang kita ekspor disebut atau dicatat dalam BOP negara kita dalam bentuk transaksi kredit. Lalu kalau kita melihat postur dari balance of payment sebuah negara, umumnya dibagi dalam dua bentuk transaksi yang dicatatkan. Yang pertama kita sebut dengan bentuk transaksi berjalan atau current account, dan yang kedua transaksi modal atau capital account. Nah, transaksi berjalan atau current account ini adalah merupakan transaksi yang mana di dalamnya meliputi transaksi barang dan jasa. Artinya ekspor dan impor ini dicatatkan dalam bagian current account, ya, dan seterusnya. Sedangkan kalau transaksi modal atau capital account adalah merupakan transaksi yang menyangkut investasi modal dan emas. Ya, katakan terkait dengan MNC yang kita pelajari sebelumnya. Apabila misalnya pemilik MNC dari negara kita menyebarkan atau melebarkan usahanya ke berbagai negara, berarti negara atau pelaku usaha ini menggunakan atau menanamkan modalnya ke berbagai negara. Nah, transaksi penanaman modal ini kita catatkan pada capital account atau transaksi modal. Nah, sekarang mari kita lihat bentuk atau bagian yang pertama dalam balance of payment sebuah negara, yaitu current account atau transaksi berjalan. Nah, transaksi berjalan ini adalah mencatatkan segala bentuk transaksi yang meliputi ekspor dan impor barang dan jasa yang dilakukan oleh penduduk antar satu negara dengan negara lain. Nah, sehingga kalau kita lihat transaksi ekspornya ini, yaitu misalnya katakan kelapa sawit, timah, rotan, ya. Indonesia misalnya mengekspor kelapa sawit, timah, rotan, ikan, dan beberapa produk lainnya ke berbagai negara, ya. Kemudian jasa misalnya TKI, asuransi, pariwisata, ya, segala bentuk transaksi yang terjadi di antar negara ini dicatatkan pada transaksi kredit. Karena apa? Melalui pengiriman barang dan jasa ke luar negeri tentu ada imbalan yang kita dapatkan dan pencatatannya kita atau dicatatkan pada transaksi kredit. Nah, sebaliknya kalau transaksi impor, ya misalnya kita mengimpor gandum dari Amerika, mengimpor mesin dari Eropa, atau mengimpor komputer dari Jepang, atau misalnya mendatangkan tenaga profesional dari China dan lain sebagainya, ya maka segala bentuk transaksi yang terkait dengan kegiatan impor ini dicatatkan pada transaksi debit, karena ada kewajiban yang harus dibayarkan melalui kegiatan impor tersebut. Lalu ada lagi bentuk transaksi yang lain yang dicatatkan pada current account ini adalah misalnya transaksi pendapatan investasi di luar negeri. Para pemilik modal di dalam negeri
yang menanamkan usahanya atau investasinya modalnya di luar negeri, imbalannya tentu pendapatan investasi. Nah, pendapatan investasi yang diperoleh dari luar negeri ini dicatatkan di transaksi kredit. Kemudian kalau misalnya ada penanaman modal asing di dalam negeri, tentu juga ada imbalan dari modal yang ditanamkan itu dalam bentuk bisa bunga, dividen, keuntungan, ya, yang dibayarkan kepada penduduk negara lain atau penduduk negara asal investasi tersebut, maka transaksi ini dicatatkan dalam transaksi debit di neraca berjalan. Nah, jadi inilah bagian-bagian yang tercatatkan dalam bagian current account sebuah balance of payment. Ya, jadi di dalam neraca berjalannya inilah yang akan tercatatkan di dalam current account. Nah, pertanyaannya, kapankah dikatakan current account itu surplus atau kapan dikatakan current account itu defisit? Maka jawabannya adalah sebuah current account dikatakan mengalami surplus, ya. Ini bisa kita lihat dengan memperbandingkan nilai ekspor dan nilai impor yang tercatatkan pada current account. Ya, karena di dalam current account ini tadi kita lihat bahwa yang tercatatkan di dalamnya adalah kegiatan ekspor barang dan jasa, kegiatan impor barang dan jasa. Nah, kalau misalnya nilai ekspornya lebih besar dari nilai impor, ya, maka current account-nya kita sebut posisinya adalah surplus current account. Ya. Nah, kalau misalnya yang terjadi adalah surplus current account, tentu yang akan terjadi kemudian adalah atau yang berlangsung adalah terjadinya akumulasi kekayaan falas. Ya. Ya, jadi kalau nilai ekspor lebih banyak dari impor, misalnya kita mengekspor nilainya adalah 200 miliar US dollar. Kemudian kalau nilai impor kita katakan 150 miliar US dollar, berarti ada selisihnya 50 miliar US dollar. Nah, selisih ini kan tentu menjadi sebuah akumulasi kekayaan falas, menambah stok falas yang ada di dalam negeri. Nah, pada akhirnya nanti akan mendorong peningkatan investasi luar negeri. Dengan adanya kekayaan atau tambahan falas atau cadangan devisa yang kita miliki, memungkinkan penduduk di negara Indonesia melakukan peningkatan investasi di luar negeri. Nah, inilah kalau ini sebagai dampak kalau misalnya current account sebuah BOP mengalami surplus. Lalu bagaimana kalau misalnya BOP-nya atau current account sebuah BOP mengalami defisit? Nah, kalau defisit tentu kebalikan dari surplus. Kalau surplus tadi nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka tentu kalau defisit yaitu nilai ekspor lebih kecil dari nilai impor atau nilai impor lebih besar dari nilai ekspor. Nah, kalau misalnya nilai impor lebih besar dari nilai ekspor, maka tentu yang terjadi adalah aliran falas keluar ya dari dalam ke luar negeri. Nah, sehingga kalau ini kondisi yang terjadi, maka akan membatasi investor dalam negeri untuk melakukan investasi di luar negeri karena ada pengurangan jumlah falas yang tersedia di dalam negeri. Lalu kalau kita melihat materi perkuliahan pada mata kuliah ekonomi makro, kita ketahui bahwa pendapatan nasional dihitung dengan menambah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga dalam bentuk konsumsi, rumah tangga perusahaan dalam bentuk investasi, pemerintah, dan luar negeri. Ya, atau secara persamaan kita menulis bahwa pendapatan nasional adalah Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M, atau ini juga sering disebut sebagai net ekspor. Nah, kalau misalnya ini adalah sisi pengeluaran dan inilah sisi penerimaan dalam perekonomian 4 sektor,
Ya, maka kalau misalnya yang terjadi adalah nilai ekspor lebih besar dari impor atau surplus ya dari current account, ya, maka tentu ini menunjukkan bahwa output nasional lebih besar dari pengeluaran agregat, ya, yaitu kalau misalnya pengeluaran agregatnya adalah C, I, dan G, sedangkan pendapatannya adalah M, ya, apabila X kurang M ini lebih besar dari 0 atau bernilai positif atau mengalami surplus, maka ini menunjukkan bahwa ada kelebihan output nasional yang diekspor ke luar negeri. Nah ini. Nah, sedangkan kalau kebalikannya, ya, kalau misalnya yang terjadi adalah X kurang M-nya adalah negatif, ya, atau mengalami defisit pada current account. Nah, ini sebagai gambaran bahwa output nasional kita ya lebih kecil dari pengeluaran agregat. Ya, oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, maka kekurangannya diimpor dari luar negeri. Ya, jadi melihat nilai dari surplus current account ini, kita bisa menggambarkan posisi ekonomi sebuah negara, yaitu dari pemahaman yang seperti ini. Nah, sehingga bahwa untuk memperbaiki balance of payment, misalnya katakan defisit, maka langkah yang bisa dilakukan adalah bisa dengan cara meningkatkan output nasional. Ya, karena defisitnya BOP atau neraca pembayaran, atau kalau kita fokuskan bagian dari current account, itu karena jumlah pengeluaran agregat lebih besar dari pendapatan nasional. Ya, seperti gambaran ini tadi. Maka untuk bisa meningkatkan atau bisa memperbaiki, menyeimbangkan BOP ini, maka pendapatan nasional harus ditingkatkan agar nilai impor bisa dikurangi, ya, sehingga neraca pembayaran bisa berkurang defisitnya. Saudara, transaksi yang kedua yang ada dalam balance of payment adalah capital account. Nah, capital account ini atau transaksi modal ini kita kelompokkan menjadi dua atau dibagi menjadi dua. Yang pertama transaksi jangka pendek atau disebut dengan short run, dan yang kedua adalah transaksi jangka panjang atau long run. Nah, sekarang kita lihat bagaimana bentuk transaksi modal dalam jangka pendek yang dicatatkan pada capital account. Transaksi modal jangka pendek ini meliputi yang pertama, dalam perdagangan antar negara umumnya pembayarannya tidak berlangsung setelah cash atau istilahnya tidak berlangsung cash and carry, melainkan umumnya berlangsung pembayarannya dengan sistem kredit. Jadi ada lembaga keuangan atau perbankan yang menjadi penjamin atas pembayaran transaksi yang berlangsung antar penjual dan pembeli. Nah, kalau misalnya negara Indonesia mengekspor produk ke negara lain, di mana nilai ekspor ini dijamin oleh perbankan di negara lain atau di negara tujuan, ya, maka kredit perdagangan yang diperoleh dari negara lain ini dicatatkan pada transaksi kredit. Nah, sebaliknya juga misalnya negara lain mengekspor ke negara kita atau ke Indonesia, berarti Indonesia menjadi importir. Maka untuk menjamin transaksi ini, pihak perbankan atau lembaga keuangan di Indonesia akan menjamin transaksi jual beli antar eksportir dan importir, dan memberikan kredit dalam bentuk jaminan kepada si eksportir di negara asal. Nah, karena ada kredit yang diberikan kepada penduduk negara lain, yaitu kredit perdagangan, maka nilai transaksinya dicatatkan pada transaksi debit. Yang kedua adalah pencatatan nilai deposito.
Ya, jadi kalau misalnya orang Indonesia memiliki deposito di luar negeri, maka nilai depositonya dicatatkan pada transaksi debit. Ya, misalnya orang kaya yang memiliki uang banyak, konglomerat, ya karena bunga di luar negeri lebih tinggi dibandingkan bunga di dalam negeri, selain itu lebih aman, mungkin juga karena tidak ada pajak, ya kalau ditanamkan atau didepositokan di negara lain, maka pencatatan dari nilai deposito ya penduduk Indonesia di negara lain adalah di transaksi debit. Nah, sebaliknya kalau misalnya ada orang asing yang menanamkan depositonya di negara kita atau di Indonesia, maka nilai depositonya di Indonesia itu dicatatkan pada transaksi kredit. Transaksi modal jangka pendek yang ketiga bisa dalam bentuk pembelian surat berharga. Ya, jadi kalau misalnya penduduk Indonesia membeli surat berharga jangka pendek di luar negeri, maka pencatatan transaksinya dicatatkan pada transaksi debit. Dan sebaliknya kalau misalnya penduduk asing atau penduduk negara lain membeli surat berharga di Indonesia, maka transaksi pembelian surat berharga ini dicatatkan pada transaksi kredit. Nah, jadi sepintas kita bisa melihat bahwa current account dan capital account ini yang menggambarkan postur dari balance of payment harus seimbang antara kredit dan debit. Transaksi modal yang kedua yang dicatatkan pada capital account ini yaitu adalah transaksi modal jangka panjang. Nah, transaksi modal jangka panjang ini bisa jadi meliputi pertama investasi ke luar negeri. Ya, misalnya orang Indonesia yang memiliki modal besar, ya memperluas usahanya atau ekspansi ke negara lain dengan melakukan investasi langsung ke negara lain. Maka transaksi investasi langsung ke luar negeri ini itu dicatatkan pada transaksi debit. Nah, sebaliknya kalau misalnya penduduk negara lain ingin berinvestasi ke Indonesia, katakan dari Amerika berinvestasi ke Indonesia, maka nilai investasi asing yang masuk itu dicatatkan pada transaksi kredit. Nah, ini adalah transaksi modal jangka panjang yang pertama, ya jadi sifatnya adalah long run. Yang kedua adalah pembelian surat berharga yang memiliki durasi jangka panjang, ya, atau memiliki jangka panjang atau ya jatuh temponya dalam jangka panjang. Nah, kalau misalnya surat berharga itu dimiliki oleh negara atau penduduk negara lain, ya, yang menerbitkannya adalah misalnya orang Indonesia yang memiliki modal besar, kemudian untuk menginvestasikan modalnya, dia membeli surat berharga yang diterbitkan di Malaysia. Ya, jadi karena surat berharganya milik orang Malaysia, tapi yang membelinya salah satunya adalah orang Indonesia, maka di dalam balance of payment orang Indonesia dicatatkan transaksi seperti itu dalam transaksi debit. Nah, sebaliknya kalau misalnya surat berharga di Indonesia, ya, tetapi bedanya dengan yang bagian sebelumnya, kalau bagian sebelumnya itu dalam jangka pendek, kalau ini adalah surat berharga dalam jangka panjang. Ya, misalnya kalau di Indonesia diterbitkan surat berharga, katakan saham, obligasi, dan lain sebagainya, ya, diterbitkan di Indonesia, kemudian dibeli oleh orang asing. Ya, misalnya orang Malaysia membeli surat berharga di Indonesia, maka transaksi pembelian surat berharga jangka panjang ini dicatatkan pada transaksi kredit. Karena ada falas yang masuk, ya, atau ada aliran modal yang masuk dari luar ke dalam. Kemudian bagian yang terakhir dalam transaksi modal jangka panjang ini, ya, yaitu adalah pinjaman jangka panjang. Oke, jadi
kalau misalnya penduduk Indonesia yang memiliki modal besar memberikan pinjaman kepada penduduk di negara lain, ya, katakan misalnya di Timor Leste, ya, ada penduduk Indonesia yang memiliki modal besar, kemudian memberikan pinjaman kepada salah satu penduduk di Timor Leste, maka pencatatan, ya, transaksi ini dilakukan pada transaksi debit. Karena ada aliran modal keluar dari dalam keluar negeri. Nah, sebaliknya kalau misalnya orang Indonesia mendapatkan pinjaman jangka panjang dari negara lain, ya misalnya dari Australia, ya ada penduduk Indonesia yang mendapatkan pinjaman jangka panjang yang sumber-sumber dari Australia. Nah, karena sumbernya dari negara lain, maka berarti ada capital inflow. Ya, ada aliran dana atau aliran falas dari luar ke dalam. Nah, oleh karena itu transaksi pemberian pinjaman ini, ya, dicatatkan pada transaksi kredit. Nah, oleh karena itu, ya, sama seperti pada transaksi modal jangka pendek tadi, ya, antara kredit dan debit ini harus ada keseimbangan sehingga dalam sebuah neraca pembayaran, ya, harus ada keseimbangan atau balance-nya. Saudara melihat atau pemahaman tentang postur dari balance of payment tadi, yaitu kita mulai dari current account, lalu kemudian capital account, bahwa setiap transaksi yang dicatatkan dalam postur BOP ini harus ada keseimbangan, ya, yaitu keseimbangan kredit dan debit. Nah, berbicara tentang keseimbangan dalam BOP, ya, ada beberapa bentuk definisi atau konsep yang harus kita ketahui, ya, yaitu dibagi dalam 4 bentuk keseimbangan. Nah, yang pertama adalah disebut dengan basic balance, yang kedua balance transaksi autonomous, yang ketiga liquidity balance, keempat balance transaksi pemerintah jangka pendek. Nah, kalau misalnya kita lihat yang ketiga dan empat ini umumnya ini ada di negara maju. Konsep balance yang pertama adalah basic balance, ya. Jadi arti dari basic balance ini adalah penjumlahan dari keseimbangan pada transaksi berjalan dan keseimbangan pada transaksi modal. Karena pada kedua bagian transaksi ini tadi ada keseimbangannya, ya, misalnya current account, ya, kemudian balance capital tentu memiliki keseimbangan tersendiri. Nah, keseimbangan ini nanti bisa jadi defisit dan bisa jadi surplus. Nah, ketika kita jumlahkan keseimbangan kedua transaksi ini, maka kita namakan basic balance. Nah, tentu basic balance-nya akan mengalami perubahan-perubahan, ya. Perubahannya bisa jadi surplus, bisa jadi defisit. Nah, pertanyaannya apa yang bisa menjadi penyebab, ya, faktor penyebab dari perubahan atau defisit surplusnya basic balance. Nah, kalau kita jawab, ya, maka yang menjadi penentunya ini adalah faktor ekonomi atau faktor ekonomi makro sebuah negara. Misalnya pengaruh karena falas, karena kurs falas, inflasi, pertumbuhan ekonomi, ini akan mempengaruhi perubahan pada basic balance. Misalnya kurs falas. Ketika kurs falas berubah, minggu yang lalu kita sudah pelajari, ya, bahwa ketika falas berubah akan mempengaruhi nilai ekspor dan nilai impor. Nah, sehingga perubahan pada kurs falas yang bisa mempengaruhi nilai ekspor impor ini akan mempengaruhi balance current-nya atau balance current account-nya atau transaksi berjalannya. Nah, dengan perubahan pada transaksi berjalan akan berimbas kepada basic balance. Yang kedua, misalnya inflasi,
inflasi atau kenaikan harga, perubahan harga. Ketika inflasi terjadi, maka bisa mempengaruhi pertama daya beli dalam negeri. Kalau misalnya harga produknya terlalu mahal, akan mendorong masyarakat dalam negeri untuk membeli produk impor. Ya, jadi impor akan semakin tinggi, akan mempengaruhi nilai atau keseimbangan transaksi berjalan. Nah, pada akhirnya nanti akan mempengaruhi balance atau basic balance-nya. Yang ketiga misalnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik. Nah, masyarakat yang semakin sejahtera identik dengan keinginan untuk mengkonsumsi produk impor. Ya, berarti bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin mendorong keinginan masyarakat untuk mengkonsumsi produk impor, pada akhirnya nanti akan mempengaruhi transaksi berjalan negaranya dan mempengaruhi basic balance dalam sebuah neraca pembayaran. Konsep keseimbangan yang kedua atau konsep balance yang kedua adalah disebut dengan balance transaksi autonomous. Nah, jadi basic balance transaksi autonomous ini didasari pada penjumlahan basic balance, berarti masuk current account, balance capital, ditambah dengan keseimbangan dalam nilai transaksi modal jangka pendeknya. Walaupun sebenarnya nanti transaksi modal jangka pendek ini sudah terinclude dalam balance capital account-nya. Oke, nah inilah yang disebut dengan transaksi atau balance keseimbangan transaksi autonomous. Oke, sedangkan yang ketiga adalah liquidity balance atau keseimbangan liquidity. Nah, umumnya keseimbangan liquidity ini diakomodir atau diadopsi oleh negara-negara yang sudah maju. Ya. Nah, cara perhitungan atau melihat keseimbangan pada DOP ini yaitu menjumlahkan antara basic balance ya ditambah dengan modal jangka pendek milik penduduk sendiri, kemudian selisih perhitungan. Ya, jadi dalam melihat nilai liquidity balance ini memang menjadi fokusnya adalah modal jangka pendek hanya untuk penduduk di negara tersebut, tidak include dengan penduduk negara lain. Oleh karena itu, ya, maka selisih perhitungan ini menjadi sebuah perbandingan yang atau penyeimbang sebuah liquidity balance. Ini. Yang keempat kita sebut dengan balance transaksi pemerintah jangka pendek. Ini juga berlaku umumnya di negara maju, ya. Di pertama ya dimulai dari Amerika dan kemudian diikuti oleh beberapa negara lainnya. Nah, seperti apa konsep dari balance transaksi pemerintah jangka pendek ini? Yaitu melihat nilai keseimbangan itu dengan menjumlahkan antara basic balance dengan balance capital account jangka pendeknya, lalu kemudian mengurangi dengan modal jangka pendek yang dimiliki oleh badan moneter asing. Nah, jadi kalau misalnya di negara maju seperti Amerika, ya di situ kan ada banyak atau berdiri atau beroperasi badan moneter asing, katakan IMF, ya, kemudian ada World Bank. Ya, oleh karena itu maka nilai moneter badan atau ya nilai kekayaan dari badan moneter asing yang ada di negaranya ini harus dikurangi dari penyeimbang nilai balance transaksi pemerintah jangka pendeknya. Oke, jadi inilah 4 definisi balance dalam sebuah neraca pembayaran. Saudara, setelah kita melihat beberapa konsep dan definisi yang ada dalam sebuah neraca pembayaran, maka pada bagian ini kita akan belajar bagaimana cara atau menganalisa balance of payment sebuah negara. Nah, kalau kita memahami atau mau menganalisis
balance of payment sebuah negara, umumnya ada beberapa kekeliruan yang ada dalam analisa BOP ini. Ya, yaitu yang pertama, kadangkala kita memahami ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran ini hanya melihat bahwa karena disebabkan oleh transaksi yang tidak seimbang, misalnya begitu. Ya, sehingga kadangkala kita mengabaikan hubungan transaksi ekonomi internasional yang satu dengan lainnya. Ya, jadi kalau misalnya neraca pembayarannya defisit, ya maka kadangkala yang menjadi sorotan adalah nilai ekspor yang rendah. Ya, atau misalnya kalau surplus atau BOP yang surplus, maka yang menjadi sorotan adalah nilai impor. Nah, ini menjadi sebuah kekeliruan dalam analisa sebuah neraca pembayaran. Ada lagi kekeliruan yang lain kadangkala, ya, misalnya kita menganggap bahwa investasi ke luar negeri ini adalah sesuatu hal yang buruk. Ya, jadi kalau misalnya ada orang Indonesia yang memiliki modal cukup besar, kemudian menanamkan modalnya ke luar negeri, bisa dalam bentuk investasi asing, atau mungkin ke berbagai lembaga keuangan, ya, atau membeli surat-surat berharga di negara lain. Nah, jadi kita menganggap bahwa kegiatan investasi ke luar negeri itu adalah menjadi sebuah koreksi yang cukup mempengaruhi neraca pembayaran karena adanya capital outflow. Ya, padahal sebenarnya, ya, tidak selamanya begitu benar. Karena apa? Karena memahami tentang investasi ke luar negeri memang dalam jangka pendek ya akan mempengaruhi neraca pembayaran karena ada capital outflow, ya, pindahnya modal dari dalam negeri ke luar negeri. Namun dalam jangka panjang tentu ada imbalan dari kegiatan investasi yang dilakukan di luar negeri dalam bentuk pendapatan investasi. Nah, oleh karena itu, ya, memahami tentang investasi ke luar negeri tidak selalu bernilai negatif. Yang kedua, kadangkala kita menganggap bahwa capital surplusnya current account ini adalah sesuatu hal yang baik. Dan ketika dia defisit, maka ini kita katakan buruk. Nah, padahal sebenarnya pandangan tentang bahwa surplusnya current account itu selalu baik dan defisitnya current account itu selalu buruk adalah sebuah anggapan yang belum tentu benar. Ya, karena kenyataannya bahwa di negara-negara yang sudah maju, ya, seperti Amerika, ya, kalau di Amerika ini kan pemilik modalnya cukup banyak, ya. Nah, oleh karena itu penduduknya akan menanamkan investasinya ke berbagai negara. Nah, sehingga balas jasa dari investasi yang dilakukan di berbagai negara ini kan pendapatan investasi. Nah, kalau di negara Amerika atau negara maju umumnya, pendapatan investasi dari luar negeri ini cukup besar nilainya. Proporsinya dalam neraca atau dalam balance of payment sebuah negara. Nah, oleh karena itu kemudian untuk mengimbangi nilai dari pendapatan investasi yang cukup besar ini, kadangkala negara maju melakukan atau men-setting current account-nya yang memang defisit agar bisa menyeimbangi pendapatan investasi yang diperoleh dari luar negeri. Nah, jadi artinya bahwa memahami tentang balance of payment, ya, nilai dari current account yang selalu defisit ini tidak selalu bernilai buruk. Kemudian yang ketiga adalah bahwa kadangkala, ya, pemberian bantuan ini kadangkala menganggap kalau transaksi berjalannya mengalami surplus, maka memungkinkan, ya, negara itu untuk memberikan bantuan ke negara lain. Atau kalau misalnya balance of payment-nya surplus, berarti kan ada cadangan devisa yang masuk, ya, bertambahnya cadangan devisa. Lalu kemudian menurut pandangan beberapa bagian analisa bahwa ini bisa memungkinkan negara tersebut memberikan aid atau bantuan ke negara lain.
Nah, padahal sebenarnya ini juga belum tentu benar, ya, karena pemberian bantuan ke negara lain ini tidak didasari pada nilai dari surplusnya balance of payment sebuah negara, tetapi semestinya menilai kemampuan sebuah negara untuk memberi bantuan atau tidak ke negara lain adalah dinilai dari kekuatan ekonomi secara overall atau secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya pendapatan per kapitanya tinggi, pertumbuhan ekonominya cukup stabil dan lain sebagainya, ya, maka ini memungkinkan ya negara tersebut memberikan bantuan ke negara-negara lain yang membutuhkan. Nah, jadi intinya bahwa menilai kemampuan sebuah negara dalam memberikan bantuan ke negara lain tidak dinilai dari surplusnya balance of payment sebuah negara. Nah, sekarang kita coba lihat ya bentuk balance of payment Indonesia, ya disebut dengan neraca pembayaran Indonesia, ya NPI. Nah, NPI atau neraca pembayaran Indonesia ini strukturnya begini ya, yaitu mulai dari transaksi berjalan atau current account, kemudian ada transaksi modal, lalu kemudian ada tambahan yaitu transaksi finansial. Ya, ini menjadi bagian baru dalam sebuah neraca pembayaran, tapi nanti ada keterangan, silakan dibaca. Ya, di sumbernya adalah ini. Silakan nanti Anda baca laporan NPI setiap periode atau setiap tahun. Nah, inilah bentuk struktur ya dari neraca pembayaran Indonesia yang dikembangkan dari bagian-bagian yang kita bahas sebelumnya. Nah, ini salah satu angka yang mungkin boleh Anda nanti dapatkan ya di laman tersebut ya, menggambarkan nilai dari neraca pembayaran Indonesia dari tahun 2013 sampai 2017, lalu kemudian 18 ini ada dalam bentuk kuartalan, termasuk 2019 bahkan 2020 nilainya dalam bentuk kuartalan. Ya, jadi kalau kita perhatikan ya, transaksi berjalannya untuk 2017 ini negatif 18.000, berarti 18 miliar US dollar negatif ya. Kemudian ini transaksi berjalannya, transaksi modalnya positif 29 juta US dollar dan seterusnya ya. Jadi silakan Anda nanti akses di laman Bank Indonesia. Nah, dengan demikian maka saya pikir ya materi kita hari ini tentang neraca pembayaran internasional sudah cukup sampai di sini ya. Semoga bermanfaat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.